Sebelum rumah sakit modern berdiri, sebelum universitas mengajarkan kedokteran, sebelum Barat mengenal diagnosis, farmasi, dan etika medis, ada satu nama yang menjadi fondasi semuanya. Namanya pernah dielu-elukan, lalu dihapus, lalu disamarkan. Dunia mengenalnya sebagai Avicenna, namun sejarah sejatinya bernama Ibnu Sina. Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, dekat Bukhara, wilayah Asia Tengah. Ayahnya, Abdullah, adalah pejabat administrasi dinasti Samanid, seorang terpelajar yang menjadikan rumahnya pusat diskusi ilmu dan filsafat. Sejak kecil, Ibnu Sina hidup di tengah buku, bukan permainan, bukan kemewahan. Di usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran secara lengkap. Bukan karena paksaan, tapi karena daya ingatnya yang luar biasa tajam. Baginya, ilmu bukan beban, melainkan kebutuhan. Pada usia 13 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari logika, matematika, filsafat Yunani, dan ilmu alam. Di usia 16 tahun, ia mulai mempelajari kedokteran. Dan di usia yang sama, ia sudah menjadi dokter. Ia mengobati pasien tanpa meminta bayaran. Karena baginya, penyembuhan adalah laboratorium hidup. Di usia 18 tahun, ia menyembuhkan Amir Nuh bin Mansur, penguasa Bukhara. Sebagai imbalan, Ibnu Sina diberi akses ke perpustakaan istana terbesar di Asia Tengah. Ribuan manuskrip, ilmu dari Yunani, Persia, India, Arab, dan di sanalah seorang remaja menjadi ensiklopedia berjalan. Memasuki usia 30 tahun, Ibnu Sina telah menulis puluhan buku. Dan ada satu karyanya yang terkenal melampaui semuanya. Al-Qanun fi al-Tib, Canon of Medicine. Ia menulisnya karena dunia medis kacau. Diagnosis yang tidak sistematis, pengobatan yang tidak konsisten. Teori Yunani sering bertentangan dengan realitas klinis. Ibnu Sina menyatukan semuanya. Ia menulis tentang anatomi, fisiologi, penyakit, obat-obatan, etika dokter, metode eksperimen klinis, dan lebih dari 760 obat dicatat beserta dosis dan efek sampingnya. Inilah buku kedokteran paling lengkap dalam sejarah manusia. Namun kejeniusannya menarik bahaya. Ibnu Sina hidup di era konflik politik brutal antara dinasti-dinasti Islam. Ia menjadi tabib istana, lalu penasihat politik. Namun ia menolak tunduk sepenuhnya. Akibatnya, di usia sekitar 37 tahun, Ibnu Sina dipenjara di Hamadan. Di balik jeruji, ia tetap menulis. Sebagian karya terbesarnya lahir dalam kesendirian. Namun setelah bebas, nasibnya tak membaik. Buku-bukunya dibakar oleh kelompok konservatif. Pemikirannya dianggap berbahaya. Ia hidup dalam pelarian selama hampir 20 tahun terakhir hidupnya. Di tengah pelarian, Ibnu Sina tetap mengajar. Murid terpentingnya adalah Al-Juzjani, yang kelak menyelamatkan sebagian besar karya Ibnu Sina dari kehancuran. Total karya yang ia tulis lebih dari 200 buku. Hanya sekitar 55 yang selamat. Sisanya hilang oleh api perang dan sejarah yang memilih lupa. And so, my brothers, we must reflect on these Ibnu Sina menderita teachings penyakit with usus kronis. open hearts. Ironisnya, ia mengobati dirinya sendiri. Pengobatan terlalu agresif. Tubuhnya melemah. Pada tahun 1037 Masehi, di kota Hamadan, Ibnu Sina wafat. Tanpa istana, tanpa harta, tanpa monumen. Namun dunia belum tahu bahwa kematiannya baru awal dari pengaruh globalnya. Pada abad ke-12, buku Canon of Medicine diterjemahkan ke Latin oleh Gerard of Cremona. Namanya diubah dari Ibnu Sina menjadi Avicenna. Buku itu diajarkan di Bologna, Padua, Paris, Montpellier, dan digunakan selama 600 tahun sebagai buku wajib kedokteran. Namun identitasnya perlahan dihapus. Ia dijadikan ilmuwan Eropa atau sekadar catatan kaki. Padahal
Tanpa Ibnu Sina, kedokteran modern tak akan pernah berdiri. Ibnu Sina tidak membangun rumah sakit, namun ia membangun cara berpikir, ia tidak meninggalkan istana, ia meninggalkan metode ilmiah. Dan meski namanya disamarkan, ilmunya tak bisa dihapus. Jika kisah ini baru pertama kali kamu dengar, maka sejarah memang belum selesai dibenarkan. Ikuti dan subscribe Ruang Garis Waktu, karena masih banyak cahaya yang belum kita nyalakan.